Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Mukarram, para alim ulama, para ustaz, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pagi hari ini, wabil khusus jajaran takmir Masjid Raudhatul Falah yang saya hormati dan saya muliakan, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Seperti biasa, marilah kita awali kuliah subuh kita dengan bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua bisa hadir bersama-sama dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan lalu kita lanjutkan dengan sejenak iktikaf di masjid yang kita isi dengan menyimak kuliah subuh yang kita adakan setiap hari Ahad sekali. Mudah-mudahan kuliah subuh pada pagi hari ini senantiasa bermanfaat bagi kita dan dicatat sebagai amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seperti janji saya bulan yang lalu bahwa saya akan melanjutkan materi tentang sebetulnya yang aneh menurut Rasulullah itu ada 6. 2 hal telah saya sampaikan di bulan yang lalu, tinggal 4 hal yang belum kami sampaikan. Yang telah kami sampaikan bulan yang lalu adalah al-masjidu gharibun fi qaumin la yusalluna bihi. Ya, artinya kalau ada masjid dibangun indah, mewah di tengah-tengah masyarakat, tapi masyarakat tersebut tidak sholat di dalamnya. Ini aneh kata Rasulullah. Yang kedua, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Apabila ada Al-Qur'an di rumah umat Islam tapi Al-Qur'an tersebut tidak dibaca, itu aneh. Sekarang akan kami lanjutkan yang ketiga. Rasulullah bersabda, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiqin. Yang artinya Al-Quran juga akan aneh, akan asing kalau justru dibaca oleh orang-orang yang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang fasik itu adalah orang membaca Al-Quran tapi tidak berdampak apa-apa, tidak ngefek apa-apa kata orang sini. Jadi Al-Quran tidak punya pengaruh apa-apa terhadap dirinya, tidak merubah akhlaknya, tidak merubah perbuatannya, tidak merubah daripada tutur katanya. Dia tetap menjadi orang yang rusak, dia tetap menjadi orang yang lalai kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Itulah orang fasik. Dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang orang fasik ini. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Yang artinya, janganlah engkau menjadi orang yang lalai kepada Allah, yang lupa kepada Allah,
lalu Allah melupakan kalian semua, melupakan kita semua. Wa ulaika humul fasikun, itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita catat. Al-Qur'an itu aneh kalau dibaca, dipelajari oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak takut kepada Allah, orang-orang yang tidak ingat kepada Allah, orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, justru membaca Al-Quran. Apa ada, Pak? Banyak, Pak. Di Mesir itu ada perguruan tinggi yang namanya Al-Azhar. Di Al-Azhar itu bukan hanya mahasiswa Islam, Pak, yang kuliah di sana, tapi banyak orang-orang Eropa, orang-orang misionaris justru mengirim mahasiswanya di Mesir untuk mempelajari Islam, untuk mempelajari Al-Quran. Tujuannya bukan untuk apa? Bukan untuk beriman, bukan untuk mempelajari Islam, tapi justru untuk melemahkan Islam. Itu namanya fasik. Al-Quran aneh kalau dibaca dan dipelajari oleh orang-orang yang fasik, orang yang niatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, ciri orang yang beriman ialah orang-orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman itu kalau mendengarkan nama Allah disebut, Asmaul Husna dibacakan, diperdengarkan kepada dia, maka dia hatinya bergetar ketakutan. Jadi orang beriman ketika mendengar nama Allah disebutkan kepada kita, diperdengarkan kepada kita, Asmaul Husna juga diperdengarkan kepada kita, hati kita itu ketakutan, Pak. Bergetar, merasa takut. Kenapa kita takut? Kita takut kepada Allah. Seandainya sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, apakah kita sudah siap? Apa belum? Apa yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Amal baik kita masih belum banyak, kita merasa demikian, Pak. Bagaimana kalau besok dihisab antara amal baik kita dan amal buruk kita, amal soleh kita dan kejahatan kita akan ditimbang di hari kiamat. Itulah kita menjadi takut, Pak. Kalau sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum siap. Ini ciri orang yang beriman ketika mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala disebutkan, orang tersebut menjadi ketakutan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua, orang beriman itu kalau dibacakan kepada mereka atau kalau mereka membaca sendiri Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Mereka itu bertambah imannya, bukan bertambah kurang, bukan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mestinya fungsi Al-Qur'an kepada umat Islam. Ketika kita membaca Al-Quran atau ketika mendengarkan suara ayat-ayat Al-Quran, maka iman kita sebagai umat Islam semakin bertambah baik, semakin bertambah kuat, takwa kita semakin bertambah berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya daripada Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri yang ketiga, orang beriman itu kepada Allah bertawakal. Tawakal artinya menyerahkan diri kita, semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya tawakal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita kembali lagi kata Rasulullah, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiqi. Al-Quran itu akan menjadi aneh kalau dibaca oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak ingat, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an illa ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khusara." Yang artinya, aku tidak turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dan kepada umat Islam kecuali syifa'un,
menjadi obat. Jadi Al-Quran ini harus menjadi obat, Pak, bagi kita. Obat apa? Obat penyakit hati, Pak. Penyakit hati itu apa? Riya, takabur, iri hati, dengki, kemudian dolim, kikir, tidak mau berbagi. Itu semuanya penyakit hati. Mestinya kalau dibacakan Al-Quran, penyakit hati akan sembuh umat Islam itu. Setelah banyak membaca Al-Quran, asalnya sombong tidak menjadi sombong, asalnya riya dalam beribadah tidak riya, asalnya kikir untuk bersedekah dia menjadi orang yang dermawan, asalnya dia iri hati kepada orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah, dia tidak iri hati kepada orang lain. Ini artinya bahwa Al-Quran berfungsi syifaun, menjadi penyembuh dari penyakit daripada umat Islam. Apalagi warahmatun lil mukminin. Mestinya Al-Quran itu menjadi rahmat bagi umat Islam, bukan menjadi laknat bagi orang yang membaca. Sebaliknya, Pak, kalau Al-Quran itu dibaca oleh orang-orang fasik, tidak akan menjadi rahmat, tidak akan menjadi penyembuh daripada penyakit, illa khosaro, kata Allah, justru menjadi kesasar, justru menjadi kesesat. Mereka justru menjadi sesat dan menyesatkan. Tidak heran, Pak, kalau orang-orang yang tidak muslim lalu menafsirkan Al-Quran, mengirimkan ayat-ayat Al-Quran kepada kita, justru dibolak-balik karena mereka tidak mendapatkan rahmat, mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, ya artinya wa ma nunazzilu minal Qur'ani, Masya Allah, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Yang artinya, seandainya Allah menurunkan Al-Quran kepada gunung-gunung di muka bumi ini, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, seandainya Allah menurunkan Al-Quran kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, niscaya engkau Muhammad akan melihat gunung-gunung tersebut hancur berkeping-keping karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan perumpamaan, Pak, kepada umat Islam. Kenapa umat Islam ketika dibacakan Al-Quran imannya tidak bertambah, kemudian takwanya tidak meningkat? Padahal seandainya, kata Allah, Al-Quran diturunkan kepada gunung, niscaya gunung-gunung yang ada di muka bumi semuanya akan hancur berkeping-keping karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam sejarah, Pak, di kota Mekah, pada suatu saat ketika Rasulullah masih berada di kota Makkah, Pak, dakwanya masih sedikit orang yang mengikuti Rasulullah sebagai penganut Islam. Pada suatu saat Rasul bersama sahabat tidak sholat di Masjidil Haram, tapi sholat di pegunungan yang namanya di kampung Ma'la. Ma'la itu suatu kampung yang jaraknya kurang lebih 5 kilo dari Masjidil Haram sekarang ini. Apa yang terjadi? Rasulullah sholat subuh bersama 10 orang sahabat pada saat itu. Lalu ketika Rasulullah membaca surat dalam sholatnya ayat-ayat Al-Quran, maka didengarkan oleh gerombolan jin, Pak. Ada kelompok jin yang lewat di Ma'la. Ketika mendengar suara Al-Quran, jin berhenti, Pak. Jin berhenti. Lalu jin mencari di mana suara Al-Quran tersebut. Dicarilah suara tersebut. Ternyata di kelompok tersebut, di kumpulan tersebut ada Rasulullah sedang sholat bersama sahabat. Lalu apa sikap jin? Rencana jin mau membunuh, Pak, membunuh orang yang membaca Al-Quran. Tapi setelah mendengarkan daripada bacaan ayat-ayat Al-Quran, jin menyatakan diri beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Al-ayah surat Al-Jin ayat 2 sampai ayat 3. Yang artinya, katakan Muhammad, uhiya, telah diwahyukan kepada saya,
Sesungguhnya aku mendengar sekelompok jin, gerombolan jin yang mereka mengatakan faqalu inna sami'na. Sesungguhnya aku Muhammad sami'na mendengarkan Quran ajaban yang luar biasa. Ini jin, Pak. Jin mengatakan ketika mendengarkan ayat Al-Quran, Quranan ajaban, dia itu mendengarkan ayat Al-Quran yang luar biasa istimewanya. Yahdi ila rusdi, kata jin ini, Pak, yang menunjukkan kecerdasan kepada hamba dan kepada manusia, termasuk kepada jin. Fa'aman nabi, lalu aku beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya tempat tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Masjid Jin atau Masjid Baiat. Kalau panjenengan haji, panjenengan umroh di Ma'la atau dekat pemakaman Ma'la di kota Makkah itu ada masjid, Pak, sekarang. Masjid itu dibangun oleh Raja Arab sebagai suatu peristiwa, sebagai suatu momentum kenangan bahwa pada waktu itu Rasulullah berjumpa dengan sekelompok jin, lalu jin tersebut menyatakan beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah memberikan juga keterangan di dalam Al-Quran ada surat jin. Apa asbabun nuzulnya? Yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran surat jin tersebut karena peristiwa jin tersebut beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada Al-Quran. Lalu Allah memberikan catatan dalam Al-Quran, menurunkan salah satu suratnya bernama surat jin. Surat jin dimulai dengan ayat tadi, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa'amanna. Itu ayat 1 sampai ayat 2. Jadi panjenengan nanti cari dalam Al-Quran ada surat jin. Jadi surat jin itu surat yang menceritakan bagaimana sekelompok jin itu bertemu dengan Rasulullah di Ma'la, lalu jin tersebut menyatakan diri beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, para jamaah yang berbahagia, demikianlah kuliah subuh yang bisa kami sampaikan. Yang 3 akan saya sampaikan di bulan yang akan datang, tentang kalau laki-laki mendapatkan perempuan yang tidak soleh itu akan aneh, atau perempuan yang soleh dapat suami yang tidak soleh akan aneh. Kalau ada kiai ceramah di tengah-tengah masyarakat tapi tidak memperhatikan, tidak mendengarkan juga aneh. Akan kami lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, umur yang barokah dan manfaat bagi kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki yang barokah kepada kita bisa berangkat haji dan umroh di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.